Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. kita berjumpa di sini di channel kesayangan kita. Masih bersama Pak Joko. Jadi Pak Joko ini adalah salah satu vokalis ya. Kalau boleh tahu vokalis dari grup apa Pak Joko ini? Alhamdulillah untuk yang terakhir ini dari Al-Ghazar. Oh iya, tadi Al-Ghazar. Al-Qadar gitu ya. Al-Ghazar. MM itu apa kira-kira Pak Joko? Kok bisa ada MM-nya itu di depan? Males atau gimana? Mules mungkin kan. Makanya itu. Iya, mules. Mohon maaf ya ini Iya. sambil rokok kita nyata. Bukannya Oh, gak boleh. Jangan. Kayak jadi rokokan. Iya, jangan. Oh, misalnya jadi gak rokokan jenengan. Iya. Ini sampai gak rokokan ya, aku gak rokokan bisa nek menghormati ya. Iya, betul. Oke. Jadi gimana itu Pak? MM itu Kalau apa sebutan artinya? MM itu Al-Ghazar itu Murad Marid, Mas. Murad Marid, iya. Murad Marid terus. Itu maksudnya Murad Maridnya itu gimana ya? Jadi Gimana ya? Sebutan dari Murad Marid itu dari segi apa ya? Personilnya itu terkadang kurang konsekuen. Konsekuen itu dalam artian kadang dari kan personilnya kan 10 toh, Mas. Jadi kalau misalkan kadang-kadang ada yang uzur, ada yang bolong, tetap kita tampil. Tapi kalau yang pemukul inti itu agak gimana? Agak berabe, agak rawan lah untuk tampil gitu. Oh, jadi intinya itu masih belum stabil untuk kumpulnya. Jadi Iya. kadang-kadang jangkep, kadang-kadang bottom Iya, betul ya. Makanya disebut namanya dipakai Murad gitu. Marid. Ya, Jadi intinya itu kenapa kok Murad Marid itu memang dari grupnya Kang Joko sendiri ini apa? Tidak stabil dalam hal kumpulnya. Jadi kadang-kadang itu ada yang absen, kadang-kadang juga kompak full gitu ya. Iya, tapi meskipun begitu tidak mengurangi penampilan. Iya, karena jadi gini apa para sahabat-sahabat pecinta sholawat ya. Iya. Saya sempat melihat di YouTube itu luar biasa penampilan dari Al-Qadar ini. Iya. Ya. Oke, Kang Joko ini kan vokal ya. Iya. Nah, vokal. Jadi kalau vokal itu otomatis menjadi fokus utama. Fokus parah. Ibaratnya itu artisnya. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi memang vokal itu sendiri sangat berpengaruh di dalam sebuah grup sholawat Banjari gitu ya. Boleh mendengarkan ini suaranya Pak Joko ini. Contoh ini biar para pecinta sholawat ini mendengarkan suaranya Kang Joko ini. Sholawat dikit-dikit aja. Ya, apa-apa terserah aja. Yang syahdu gitu. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadil Amin. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadil Amin wa alihil muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in wa alihil muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Sudah. Wah, luar biasa ini ya tadi. Sahabat-sahabat sekalian, ternyata memang tidak diragukan ini tadi ya. Tadi ini Kang Joko sudah membuktikan bahwa dirinya benar-benar vokalis gitu ya. Jadi gitu ya. Oh iya Kang Joko ya, kalau di dalam vokal Banjari itu sendiri tuh ketika kita ini menikmati itu ada khasnya. Biasanya itu ada suara 1, suara 2, suara 3 sampai berapa kira-kira? Sampai 5. Oh, sampai 5. Ada suara 1, 2, 3, 4, 5. Luar biasa itu ya. Suara 1 itu sebutan suara dasar. Suara paling dasar. Suara yang biasa lah, maksudnya itu suara utama gitu ya mungkin. Bukan. Kayak gimana ya? Suara utama itu, kalau suara utama itu vokal utama yang ditunjuk untuk performa lebih baik. Kayak motor aja performa ya.
Jadi gini Pak, nggak apa-apa ya bahasanya campuran gitu. Iya nggak apa-apa lah. Iya, jadi sampean juga gitu, jadi sampean gak aro istilah apa gak usah bahasa Indonesia gak masalah Pak. Iya. Iya, jadi podo wong Jawa nih sebenarnya. Itu loh apa yang dimaksud jenengan tadi berarti suara utama itu tidak termasuk di suara 1, 2, 3 sampai 5 itu tadi. Ya termasuk Mas, cuman kan apa ya, yang ditunjuk suaranya itu agak lebih bagus dikit. Nah, Iya. suara utama itu yang suara keberapa? Ya pertama suara. Kayak suara 1 tadi Iya, kan. suara Nah, tadi. iya Cuman kan suara 1. suara 1 itu kan suara pengganti. Vokal 1 itu backing 1 itu kan vokal pengganti dari vokal utama. Mas. Oh, jadi hanya ibaratnya itu tidak merubah tekniknya, tapi nadanya itu membantu gitu ya, iya. meramaikan lah istilahnya. Suara 1 itu tadi. Kalau suara 2 itu? Suara 2 itu lebih tinggi dari suara 1. Apa ya? Overtone-nya itu lebih tinggi. Iya, gitu perpindahan nadanya itu agak lebih tinggi sedikit dari suara 1. Oke, daripada kita penasaran ini ya sahabat-sahabat ya. Mana kalau kita praktek ini? Oke, mungkin. Tapi ini gimana? Saya ini bisanya cuma suara hati. Kalau suara hati itu sering. Kalau parah kalau suara. Sering setiap malam saya selalu mengeluarkan suara hati saya. Gitu. Suara hati saya. Jadi gimana ini? Jadi mungkin saya yang suara utamanya mungkin ya suara dasarnya. Iya. Nanti panjenengan yang memasuki suara 2-nya gitu ya. Suara sholawat apa itu Mas? Syekhona mungkin? Ma'asalam gitu ya. Enggak Mas. Oh, iya. Jadi pemirsa ini ya, sahabat-sahabat pecinta sholawat. Jadi ini hanya sebagai apa ya? Tutorial saja atau contoh. Jadi bagaimana kita ini menjatuhkan suara itu sehingga menjadi suara 2 dan seterusnya ya. Iya betul. Sedangkan ini yang akan menjadi apa ya, sampelnya itu suara saya. Jadi kalau memang tidak berkenan nggak usah didengarkan, nggak apa-apa. Nanti ketika Pak Joko saja ya, sampai dengarkan ya. Sensor dikit mungkin. Sensor. Suara debat. Oke lah, Syekhona ya Pak Joko ya. Iya oke. Jadi Syekhona, ma'asalam aja. Iya. مع في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. Ini tadi berarti suara utama. Bukan suara utama, iya memang Suara 1. diiringi suara 1. Oh iya, ini suara utama dengan suara 1 kan. Iya. Kita step by step. Jadi ini mulai suara 1 dulu ya. Suara 1 dulu. Jadi suara 1 itu ya sahabat-sahabat hanya membantu jadi ya. Membantu, Tidak betul. merubah notasinya intinya. Iya. Ya, Perpindahan notnya itu tetap sama. Jadi tetap sama. Jadi hanya membackingi. Jadi kalau suara 2 itu enggak full mulai awal, Mas. Oh gitu ya. Iya, justru malah terkadang itu di waktu akhir, terkadang di tengah-tengah. Oh gitu. Enggak full mulai awal. Jadi suara 2 yang akan kita praktekkan setelah ini ya. Oke, langsung saja ya. Ini sekarang suara 2. Jadi saya suara utamanya, Pak Joko yang suara 2. Oke. Ma'asalama fi amani shaykhana Allahu Rabbi rahamu Rabbi ruhina ya Rabbana. Oh, itu tadi suara. Ya, contoh sedikit aja lah kawan-kawan ya. Iya, contohnya satu bait saja biar nggak lama-lama nanti. Itu tadi suara 2 ya? Ya suara 2. Jadi seperti itu. Jadi agak lebih tinggi sedikit. Lebih tinggi sedikit. Tapi itu tadi tergantung dari vokal utama tadi. Kalau misalkan suara utamanya itu tadi lebih tinggi, otomatis suara 2-nya juga ikutan lebih tinggi. Oh iya. Makanya iya, juga iya. kan kita sebagai personil dan kelihatan kompak. Iya. Ya kita rundingan, minta gitu. nada seberapa kayak gitu biasanya. Jadi menyesuaikan dengan kemampuan teman-teman yang lain. Jadi biar lebih kompak lagi, lebih kompak lagi, lebih kalau didengarkan lebih baik. Kalau misalkan kalau kita vokal utama merasa kuat tapi backingnya sendiri nggak ngatasi kan kasian juga. Jadi kan nggak
nggak kompak juga mas. Oh, gitu. Oke, lanjut ya Pak Joko ya. Iya betul. Suara 3 sekarang. Oke, ini suara 3 ini sahabat-sahabat. Langsung suara 2, masuk suara 2 langsung suara 3. Iya, oke. Ma'asalama fi amani syekhana Allahu Rabbi rahamu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ini tadi suara 2. Suara 2? Iya, masih suara 2 mas. Soalnya kan habis suara 1 dulu, terus kembali lagi Syekhona lagi suara 2 full, terus iya berarti saya ini Syekhona tadi lagi suara 3. gagal paham. Jadi Iya, habis suara 2 itu nanti langsung sambung suara 3 gitu ya Pak. Iya, Jadi kan 2 kali selawatnya. 2 kali, 3 kali. Kalau misalkan sampai 3 kali ya. baru ngisi suara 3. Soalnya kan enggak full mas. Maklum karena kita ini kan suara hati ya. Iya, suara hati. Harus iya. lebih bisa memaklumi ya. Jadi ini suara 2 langsung ke suara 3 gitu ya kan Joko ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Suara 1 tahap pertama suara 1 Mas Daya dulu, baru nanti saya ngisi suara 2, saya kona kedua yang ketiga baru ngisi suara 3. Oh gitu ya. Berarti ini suara 1 2 3. Iya betul. Gitu ya. Baru nanti 4 5. Iya. Bukan kalau saya nyentuhkan suara bass kayaknya nggak cocok mas. Gitu. Jadi perlu diketahui dulu. Jadi kita batasi dulu ini sahabat-sahabat ya. Betul. Hanya 1 2 3 saja ini. Contoh suara teknik suara 1 2 3 saja maksudnya ya. Untuk 4 5-nya mungkin di pertemuan selanjutnya mungkin kita undang yang spesialis. Iya betul. Suara bass itu ya. Betul. Ya Pak Jarko. Oke. Langsung kita simulasikan ini sahabat-sahabat dengan suara saya yang super pas-pasan. Ma'asalama fi amani syekhana Allahu Rabbi rahamu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ma'asalama fi amani syekhana Allahu Rabbi rahamu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ma'asalama fi amani syekhana Allahu Rabbi rahamu Rabbi ruhina ya Rabbana. Oke. Terpadu dengan suaranya Kang Joko ini tadi ya. Iya, tapi Mas Dayat Iya. perlu diketahui suara 3 itu dibagi ada 2 ya. Oh gitu. Benar ya? Dibagi ada 2. Yang satu itu suara 3 atas, yang 2 suara 3 bawah. Yang ini tadi suara 3 bawah. Cuman kalau saya mencontohkan suara 3 atas, maaf ya kalau jadi mungkin perlu diketahui kan saja lah. Kurang fit kondisi badan juga kurang fit untuk mempraktekkan mungkin di next selanjutnya. Cuma perlu untuk diketahui saja bahwasanya suara 3 itu ada 2 macam. Suara 3 atas dan suara 3 rendah atau bawah. Oke. Gini Kang Joko ya yang saya tanyakan. Itu gimana ya? Tekniknya ya, caranya. Jadi kalau suara 2 itu kan agak lebih tinggi dari suara utama. Lah, itu ngambilnya itu gimana? Itu dari perasaan atau mungkin ada caranya sendiri atau gimana gitu? Penjelasannya di mana Pak Joko kira-kira? Untuk pengambilan suara 2 dan suara 3-nya itu. Kalau sepengalaman saya pribadi ya Mas Dayat ya. Kalau sepengalaman saya pribadi itu belajar suara 2 itu kita itu lebih sering mendengarkan sholawat yang biasa kita dengar. Lalu kita nyoba menyuarakan suara 2 itu hingga stabil itu karena seringnya kita mendengarkan contoh-contoh dari seni hadra yang lain. Oh jadi intinya itu eksplorasi. Eksplorasinya itu seringnya kita mendengarkan, seringnya kita mencoba sedikit demi sedikit. Artinya itu
dari perasaan ya. Iya, Maksudnya itu perasaan lagi, muncul perasaannya Mas dengan Dayat lagi. sendirinya. Iya. Jadi gimana ya? Nggak ada tekniknya ya. Iya. Jadi Sebenarnya sering-sering didengarkan, terus sering-sering kemudian istilahnya orang Jawa itu digerabak kan iya, ya. digerap apa ya tuh? Digerabak. Iya, atau gimana itu istilahnya. Jadi Enggak. ben iso nyampe nada iku ndukure iku mau lho. Enggak. Apa ya? Yaitu tadi perlu diketahui dalam artian suara dua itu seringnya kita mendengarkan suara satu. Kalau misalkan masalah bisa enggaknya lancarnya itu kan seringnya kita latihan pertama. Kedua, kita sering untuk mencoba ke mic lebih tepatnya. Tapi ya itu tadi Mas, suara dua itu enggak kita harus tempelin seperti ini, tapi lebih condong agak Jadi jauh sedikit. suaranya itu terdengar semeriwing Soalnya gimana kan gitu ya. Syahdu. yang harus apa ya? Yang harus menonjol itu kan dari suara satunya. Soalnya kan acuan dari suara timbulnya suara dua, suara tiga itu dari suara satu. Jadi powernya itu harus ada. Jadi suara dua, suara tiga nggak boleh lebih keras. Iya betul, volumenya. Makanya dikontrol dari pegang mic-nya. Betul. Oke. Luar biasa ini pelajaran-pelajaran berharga ini dari Kang Joko. Barangkali para sahabat-sahabat juga vokalis bisa dipraktekkan langsung nanti di rumahnya. Oke. Gitu Kang Joko ya. Iya betul. Luar biasa. Jadi tapi kadang-kadang gini Pak Joko ya. Kayak saya ini sebenarnya saya ini pengen banget itu jadi vokalis gitu ya atau sholawatan gitu ya. Iya. Tapi suara saya itu pas-pasan. Jadi intinya gini, apakah suara yang enak atau suara yang bagus itu bisa dicapai? Bisa, Mas. Maksudnya itu atau itu ada yang bilang itu dari faktor genetik. Nah, jadi kalau keturunan atas saya itu suaranya nggak enak, otomatis suara saya juga nggak enak gitu. Iya. Apakah bisa untuk mencapai suara yang bagus itu tadi? Insya Allah stabil nadanya. Insya Allah tetap bisa ya kawan-kawan ya. Insya Allah tetap bisa. Eksplorasi dari perasaan sebenarnya. Kalau masalah suara itu masuk kategori perasaan juga. Kalau misalkan kita melantunkan sholawat ataupun lagu pop ataupun dari segi Melayu, itu juga sebenarnya dari perasaan juga. Kalau kita melafazkan sholawat, kalau sekedar sholawat, ya. Cuman kalau kita nggak menguasai nadanya juga, insya Allah nggak ada kata enak didengar. Menurut saya pribadi loh ya, menurut saya pribadi kayak gitu. Bukan karena segi keturunan bukan, tapi lebih condong seringnya kita mendengarkan. Sebenarnya hampir 11-12 lah untuk belajar suara dua itu tadi Mas. Sering latihan, sering latihan, mempelajari apa yang sudah kita dengarkan. Iya, soalnya gitu kan suara satu itu kan kesannya itu nggak boleh kaku. Soalnya kalau suara dua, suara tiga kesannya memang kaku Mas. Soalnya kan apa? Kita itu dari belakangnya suara satu. Habis suara satu, suara dua di belakangnya. Suara tiga itu juga di belakangnya suara dua. Jadi kesannya itu lebih kaku. Lebih enakan jadi suara satu. Tapi ya itu tadi harus benar-benar menguasai nadanya juga. Jadi seperti itu. Iya, luar biasa ini sahabat-sahabat. Diterangkan langsung oleh vokalis ini ya. Jadi alhamdulillah pasti dipercaya ini ya. Saya juga ingin gitu loh suara saya bisa enak. Iya, kapan-kapan lagi ayo kita latihan bareng. Oke, siap. Kita tampilkan bareng-bareng ya Mas ya. Iya. Nah, tapi gini, itu tadi ya berhubungan dengan faktor genetik. Apa memang berpengaruh atau mungkin pengaruhnya itu 20% atau presentasi itu kira-kira berapa atau bahkan nggak ada pengaruh sama sekali genetik itu tadi? Kalau masalah genetik mungkin kayak kalau saya sih nggak bisa nggak bisa menggambarkan 100% bisa dipercaya omongan saya juga. Soalnya saya pribadi alhamdulillah dari segi pernah adik-adik di DPQ ataupun di Madin ataupun di Ponpes
dari segi kayak gitu tuh semuanya mempunyai basic suaranya sendiri-sendiri. Tapi alhamdulillah mereka dengan hikmat mempelajarinya, jadi basic dan karakter suaranya itu beda-beda, Mas. Jadi tetap enak ya. Tetap enak Bisa didengar, tapi ya itu didengarkan tadi tinggal istiqomahnya untuk latihan. dianya belajar. Iya, tetap. Berarti nggak ada pengaruh sama sekali. Insya Allah nggak 0%. ada. Mungkin dari persen mungkin 30% Oh, sampai 20. berarti masih ada gitu. Masih ada sedikit. Jadi masih ada. Tapi tidak menjadikan menjadikan mungkin sahabat-sahabat nanti yang kepingin latihan vokal tidak pesimis dulu. Iya, jangan Jadi sampai pesimis. hanya 30% pengaruh dari genetik itu. Selainnya yang 70% bisa dicapai Iya, dengan betul. latihan tekun dan juga sering-sering mendengarkan salawat. Begitu ya Kang Joko Iya, ya. betul. Oke, luar biasa. Kita sudah belajar banyak sekali, sahabat-sahabat sekalian. Mungkin nanti di podcast-podcast selanjutnya kami berdua akan menemani sahabat-sahabat sekalian. Mungkin nanti membahas dari hal-hal yang lain lagi. Ya, Mungkin betul. sedikit Pak Joko atau sedikit boleh banyak ya tidak apa-apa. Yang penting durasinya nututi gitu ya. Motivasi aja buat sahabat-sahabat ini, para pencinta sholawat atau para vokalis, para pemain hadrah, seniman hadrah, bahkan penikmat atau semualah muhibbin Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini. Motivasinya itu seperti apa gitu. Mungkin dari vokalisnya itu seperti apa, kalau yang hadrah seperti apa, bahkan ini penikmatnya ini seperti apa gitu. Untuk awalan yang pertanyaan Mas Dayat yang pertama tadi saya sebutkan itu mungkin dari segi vokal Mas ya. Iya. Dari segi vokal kalau untuk motivasi saran dan kiatnya ya itu satu, jangan pernah menyerah untuk mencoba belajar teknik vokal. Dari segi kayak gimana? Yaitu tadi seringnya kita mendengarkan. Pertama kayak gimana? Yang harus dikuasai oleh vokal itu yang pertama dari segi pernafasan. Itu yang pertama. Kedua, kita harus juga menguasai nadanya. Pertama ini. Yang kedua itu harus nadanya. Pertama memang pernafasan ya Mas ya. Seringnya kita belajar pernafasan. Yang kedua, kita harus belajar not ataupun nada-nada yang bersifat untuk menyelaraskan nada sholawat tersebut. Ketiga, yaitu tadi belajar cengkoknya itu akan menyusul untuk dari segi nadanya. Masalah cengkok itu nanti akan datang dengan sendirinya. Itu pengalaman pribadi saya ya. Jadi bisa eksplor. Iya, bisa eksplor sendiri. Yang penting nadanya itu pas dulu. Iya, betul sekali. Ya, mungkin itu cukuplah untuk buat motivasi teman-teman penonton. Kalau misalkan yang jadi pemukul ini, yang untuk pemukul itu sebenarnya itu penyelarasan dari vokalnya Mas. Kita itu kan harus mengkompakkan dari segi pukulan laki-laki atau perempuan, ataupun bisa disebut satu ataupun dua, golong satu atau dua, iya, atau B, golongan A atau B itu kan jadi satu nanti. Kalau misalkan pemukul itu tadi kompak, nggak sampai ada permasalahan di situ, mungkin insya Allah grup itu tadi bisa rukun dan bisa kompak harmonis, dengan jadi kayak rumah tangga aja harmonis. Maksudnya Ya, kayak itu gitulah. apa yang sudah dihasilkan itu nanti bisa terdengar. Iya, betul. Enak lah. Iya, karena kan mereka satu grup itu kan seringnya latihan. Mungkin secara umum untuk sahabat-sahabat pecinta sholawat, Iya. motivasi secara umum, jadi bukan dari segi vokal atau atau hadronya, tapi para pecinta sholawat. Kalau masalah itu tidak bosan-bosan untuk bersolawat. Dari segi vokal, motivasi umumnya ya. Kalau saya pribadi dulu waktu semasa kecil itu saya tuh bener-bener menjaga, nggak pernah makan pedas. Ya, itu yang pertama, nggak pernah makan pedas. Yang kedua, jarang-jarang mengkonsumsi
yang berminyak-minyak, Mas. Jadi Bener-bener saya jaga. hindari yang berminyak Iya, dan hindari yang pedas-pedas. pedas-pedas. Apalagi tuh yang sekarang kan musimnya kan musim panas banget ya, Mas. Ya, minumnya es itu. Ini kameraman kita ini, Iya. ya, kameramen ya. Kameramen. Itu berminyak sekali harus kita hindari berarti. Wajahnya Ya, berminyak. kalau itu umumnya kayak gitu. Untuk dari segi penjaga untuk biar suara kita itu lebih netral, suara kita itu lebih powerful, cara makan itu dihindari Pola yang makan. ya pola makannya itu dihindari dari segi gorengan, es ataupun yang pedas. Luar biasa. Mudah-mudahan menjadi manfaat Ya, bagi emang. sahabat-sahabat pecinta suara. Oke. Oke, mungkin untuk pertemuan kita kali ini sekian dulu. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.